Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden sudah seperti telur di ujung tanduk. Bukan hanya karena tiang penyangganya yang mulai lemah, tetapi juga kesalahan masa lalu yang ikut membebaninya. Kesalahan yang membuatnya tak nyaman berada di tengah kawan dan lawan politiknya yang memperlakukannya seperti anak kecil yang berada di tengah-tengah pembicaraan orang dewasa. Keadaan itu tergambar jelas pada momen peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Senin 2 Juni 2025 lalu. Gibran tampak tegang, duduk semeja dengan para tokoh yang selama ini memiliki masalah dengan dirinya. Di depannya ada Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang memecat Gibran dan bapaknya Jokowi karena dianggap telah berkhianat kepada partai yang telah membesarkan keluarganya. Di sebelah Megawati ada Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, sesepuh TNI dan mantan wakil presiden yang ikut menandatangani usulan pemazulan Gibran karena dianggap melanggar aturan. Sobat The Press, bila Gibran memiliki kapasitas seperti orang-orang sekitarnya, maka dia bisa mencairkan suasana dengan bicara santai seperti para tokoh lainnya. Tidak seperti anak bawang yang ikut kelas orang dewasa, mendengar tapi tak memahami masalah. Atau bisa jadi juga paham, tetapi tak cukup power dan confident untuk ikut nimbrung masuk dalam topik pembicaraan. Kekuatan dan kepercayaan diri yang terbenam karena perbuatan buruk di masa lalu, baik yang dilakukan sendiri ataupun keburukan yang ditinggalkan Jokowi bapaknya. Seperti kisah tentang Fufu Fafa yang masih terus berlanjut dan belum ada penyelesaiannya. Postingan kata-kata tidak pantas yang menghujat orang-orang seperti Prabowo akan menjadi gelisah dan rasa tak nyaman setiap kali berhadapan dengan yang bersangkutan. Gelisah yang akan menyandra dan membuat Gibran semakin terpojok dan tak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Gibran menyangkal, tetapi bukti dan fakta yang beredar selama ini menyebut Gibran adalah nama di balik Fufu Fafa. Sobat The Press, di momen itu, Presiden Prabowo menegaskan akan menindak siapa saja yang melanggar undang-undang tanpa pandang bulu. Di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga. Segera benah diri, segera bersihkan diri. Karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana. Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak, kata Prabowo dalam pidatonya. Pidato Prabowo ini memang tidak menyebut nama, tetapi menyasar kepada siapa saja yang telah melanggar undang-undang. Bagi yang telah melanggar, tentu ucapan Prabowo seperti hantaman palu godam yang membuat hati tak tenang. Apalagi di bagian lain pidatonya, Prabowo meminta pejabat mundurkan diri sebelum diberhentikan. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan, kata Prabowo lagi. Bagaimana dengan Gibran? Apakah dia pernah melanggar undang-undang? Para purnawirawan TNI yang tergabung dalam forum purnawirawan TNI yang didukung Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno berkeyakinan Gibran telah melanggar undang-undang. Keputusan MK yang meloloskan Gibran maju sebagai capres pemilu 2024 dinilai telah menyalahi aturan. Menurut para purnawirawan ini, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf I Undang-Undang Pemilu itu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Karena itu, mereka meminta Presiden mengusulkan kepada MPR untuk memazulkan Gibran. Sebutan Gibran sebagai anak haram konstitusi sampai hari ini masih melekat karena proses anomali keikutsertaannya dalam Pilpres yang mengakali aturan. Peran bapak dan pamannya yang meloloskannya di kontestasi itu tidak hanya merusak tatanan, tetapi juga menghilangkan kesempatan putra terbaik negeri ini berkompetisi secara sehat untuk menjadi pemimpin dengan kapasitas dan kapabilitas mumpuni. Apakah Gibran juga mampu mengampu jabatannya itu? Banyak kritik beranda nyinyir para netizen di media sosial tentang kapasitas dan kapabilitas Gibran. Kontennya tentang bonus demografi dan artificial intelligence atau AI banyak ditanggapi negatif. Tanggapan dan reaksi negatif yang membuat Gibran mengeluh. Ini saya nggak tahu kenapa setiap kali saya posting AI di Instagram, TikTok, reaksinya negatif, kata Gibran di Universitas Pelita Harapan pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Munculnya kritikan atau reaksi negatif itu karena para netizen menilai bahwa keseharian Gibran tidak tercermin dalam kontennya itu. Sehingga apapun tema kontennya yang terkait dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial tidak dianggap sebagai buah pikiran dari kapasitas dirinya, tetapi hasil racikan dari tim konten atau pemikiran orang lain. Ibarat seorang atlet atau pemain, Gibran dipaksakan ikut bertanding dan bermain jauh di atas kelasnya. Maka akan terjadi dua kemungkinan, babak belur dipukul lawan atau menjadi mainan karena lawan tak tega menghabisinya dengan membuat pertandingan menjadi ajang lucu-lucuan. Dilihat dari sisi ini, Gibran adalah anak yang menjadi korban ambisi orang tuanya. Orang tua yang ingin terus berkuasa tetapi sudah habis masanya. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh bapak-bapak ini, seorang pemberani, dan juga ini menjadi sebuah pemahaman yang baik untuk kita dengarkan bersama-sama. Nah, kalau kita melihat bahwasanya pada dasarnya apa yang dilakukan oleh beliau adalah sesuatu hal yang baik, menceritakan sebuah perjalanan seorang wakil presiden kita ya, yang kita banggakan dari dulu.
yaitu seorang Gibran. Perjalanan Gibran dalam memenangkan wakil presiden itu sangat-sangat luar biasa. Sekarang udah banyak orang yang berani tampil di media sosial untuk membongkar keburukan Jokowi karena udah muak melihat tingkah laku Mulyono, dan mereka tidak segan-segan untuk menyampaikan segala sesuatu yang menjadi kejanggalan di situ. Jokowi sudah merusak NKRI, mau dilanjut anaknya Gibran yang pelanga-pelongo NKRI lebih hancur. Mudah-mudahan masyarakat menginginkan video-video seperti ini, apa yang disampaikan oleh bapak-bapak ini ya sangat pemberani, itu bertujuan supaya adanya kesadaran ya, adanya kesadaran di tengah-tengah situasi-situasi yang kurang baik saat ini. Intinya nggak bisa kerja ya, jadi masyarakat menyampaikan bahwasanya anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih saat ini, dia nggak bisa kerja. Masyarakat menyampaikan hal itu. Ngapain ngegaji orang yang nggak bisa kerja, cuman buang-buang anggaran doang. Rakyat itu majikan kalau karyawannya nggak bisa kerja berhak memberhentikan dan mengganti karyawannya. Logika sederhana kan, tapi bukan Konoha kalau lurus-lurus saja. Negara ini memang suka mempersulit diri sendiri. Mau heran tapi Konoha begitu ya, apapun dianggap maklum dan wajar. Ya itulah negara Konoha yang berbeda dengan negara-negara lain. Makanya negara kita sulit untuk maju, sulit untuk bersaing di tingkat internasional. Itu yang paling penting yang harus diubahkan. Nah, dikala itu keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan pemuda terkait batas usia capres cawapres sah dan berlaku sehingga pencalonan Gibran adalah konstitusional. Ya, suara purnawirawan atas nama rakyat harus yang hak diganti. Ya. Ayo desak DPR segera mengesahkan undang-undang perampasan aset negara, korupsi harus diberantas, nggak usah bikin gaduh nanti gaduh pada stres nantinya, itu yang terjadi. Rakyat jelata harus bersatu bergerak ya. Trisno Purnawirawan, Roy CS Refli, Rocky Gerung ya, dan beberapa aktivis-aktivis politik lainnya yang seharusnya bergandengan tangan untuk membuktikan suatu kebenaran itu. Ya, orang pintar kalau optimis atau pesimis ada dasarnya, bukan optimis atau pesimis tanpa sebab. Benar banget yang diucapkan Bapak Gini ha. Harusnya si Gibran tahu diri, mundur aja. Ya, jangan sampai membuat suatu kegaduhan. Ya, melihat dari demo-demo mahasiswa yang sudah terjadi, itu artinya dan menandakan bahwasanya masyarakat tidak senang dengan kepemimpinan seorang Gibran. Daripada bulan-bulanan jadi bahan cemoohan ya, karena memang kapasitasnya yang gak ada. Ya, cuma kebohongan, apalagi dapat kursi melanggar konstitusi. Ya. Wow, kerasnya di podium doang, buktinya orang di lingkarannya banyak terlibat korup, diam saja karena sama meja doang ya. Perhatian kita terhadap Prabowo jangan memikirkan sakit hati ataupun enggak, tetapi lihatlah masa depan di Indonesia. Kalau ada orang-orang yang masih menjadi sampah dalam kabinet merah putih, segera singkirkan mereka, pecat mereka supaya tidak menjadi penghambat dalam memajukan negara ini. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.